warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari apa itu SKKM dan bagaimana alur proses bisnis dari SKKM. Dan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Bella Safira dengan NIM 118228003. Dan saat ini saya adalah mahasiswa aktif semester 5 di STIMIK Y3 Bangil. Baik, saya akan langsung mulai menjelaskan. Di sini, apakah sudah ada yang tahu apa sih SKKM itu? SKKM adalah Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa atau biasa disebut SKKM, merupakan suatu ukuran atau pengakuan terhadap aktivitas, kegiatan, prestasi setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, terutama di STIMIK Y3 Bangil. Dan SKKM juga merupakan salah satu bentuk reward and apresiasi yang dicapai mahasiswa dalam menjalankan ataupun tidak menjalankan kegiatan kemahasiswaan tersebut. Dan mahasiswa yang aktif berpartisipasi melaksanakan kegiatan kemahasiswaan akan diberikan penghargaan atau apresiasi dengan jumlah angka, poin, atau indeks kredit dengan kumulatif minimal yang telah ditentukan sebagai salah satu syarat untuk bisa mengikuti yudisium dan wisuda. Lalu, apa sih tujuan adanya SKKM itu? Tujuannya adalah yang pertama, untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan menciptakan atmosfer dinamika aktivitas kampus. Dan untuk yang kedua yaitu memberikan penghargaan terhadap aktivitas, kegiatan, prestasi dari mahasiswa. Dan untuk yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan. Dan untuk yang keempat yaitu sebagai salah satu syarat supaya mahasiswa tersebut bisa mengikuti yudisium dan wisuda. Dan untuk yang kelima yaitu sebagai sumber data surat keterangan pendamping ijazah di STIMIK Y3 Bangil. Dan untuk yang terakhir yaitu sebagai sumber data sistem informasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dan yang selanjutnya, di dalam SKKM itu ada bidang kegiatan mahasiswa yang dikelompokkan menjadi 7 bidang, dan dalam 7 bidang tersebut terdapat 5 tingkatan, yaitu terdiri dari tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat regional, tingkat daerah, dan tingkat kampus. Baik, di dalam 7 bidang tersebut, itu terdiri dari pertama, bidang keagamaan dan kebangsaan, lalu ada bidang organisasi kemahasiswaan dan kepemimpinan, lalu lanjut dalam bidang penalaran dan kreativitas, dan lanjut lagi ke bidang masyarakat dan bakat, lalu ada bidang penyelarasan dan pengembangan karir, lalu ada bidang kesejahteraan dan kewirausahaan, dan terakhir ada bidang kepedulian sosial. Jadi untuk yang pertama, saya akan membahas tentang bidang keagamaan dan kebangsaan. Untuk bidang keagamaan dan kebangsaan ini mencangkup seperti peringatan hari besar keagamaan, peringatan hari besar nasional, regional, dan daerah. Lalu ada pembinaan dan penyuluh dakwah, ada penghafal Al-Quran, MTQ mahasiswa, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan gerakan anti nafza atau anti korupsi atau anti radikalisme dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada bidang organisasi kemahasiswaan dan kepemimpinan. Dalam bidang organisasi kemahasiswaan dan kepemimpinan ini mencangkup seperti aktif di BEM, aktif di DLM, aktif di himpunan mahasiswa, aktif di kegiatan mahasiswa, dan seperti kegiatan ekstra kampus, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, dan lain sebagainya.
Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada bidang penalaran dan kreativitas, itu mencangkup seperti panitia PKKMB, lalu ada karya tulis ilmiah, lalu ada program kreativitas mahasiswa, dan ada diskusi, seminar, simposium, lokarya, dan workshop. Ada juga peraih beasiswa, lomba kontes audisi, pameran dan pegelaran, dan lain sebagainya. Lalu, untuk yang selanjutnya ada bidang minat dan bakat. Dalam bidang minat dan bakat ini adalah terdiri dari olahraga, kesenian, budaya, minat khusus, duta, lomba pertandingan, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kelima ini ada bidang penyelarasan dan pengembangan karir. Dalam bidang ini mencangkup seperti bimbingan atau pembinaan karir, pendidikan dan pelatihan seperti diklat dan magang, lalu dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada bidang kesejahteraan dan kewirausahaan. Ini mencangkup seperti pengembangan kewirausahaan mahasiswa, bisnis online, koperasi mahasiswa, kompetisi atau expo kewirausahaan mahasiswa. Dan untuk yang terakhir, ada bidang kepedulian sosial, yakni seperti tanggap dalam penanggulangan bencana, ada donasi kemanusiaan, bakti sosial, peduli difabel, pencinta alam, dan lingkungan hidup. Jadi, itu adalah 7 bidang kegiatan mahasiswa beserta cakupan yang telah tertulis dalam SKKM. Oh iya, dan dalam SKKM ini, setiap mahasiswa diploma atau D3 di STIMIK Yadika Bangil harus memperoleh minimal 40 indeks kredit selama masa studinya. Dan untuk yang S1 di STIMIK Yadika Bangil, mahasiswa harus memperoleh minimal 50 indeks kredit selama masa studinya. Dan untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana alur proses bisnis dari SKKM di STIMIK Yadika Bangil. Baik, langsung saja saya akan memulai bagaimana cara alur proses bisnis dari SKKM. Nah, untuk yang pertama kita klik ini dulu lah. Ini kita masuk ke dalam login dari SKKM itu tadi. Nah, untuk username dan password ini, untuk username-nya kita memakai username NIM kita, nomor induk mahasiswa, dan untuk yang password-nya itu kalian bisa pakai password default yang sudah dari kampusnya atau sudah kalian rubah password-nya. Jadi kita akan masukkan dulu username-nya, lalu kita login. Nah, berikut adalah tampilan dari SKKM-nya setelah di login. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai profil dalam SKKM ini. Baik, dalam profil ini terdapat kita bisa mengubah data mahasiswa, seperti kita bisa mengisi tempat tanggal lahirnya juga. Terus ini ada keterangan dosen wali, semester, tahun kalian masuk, dan di sini juga kalian bisa mengubah password kalian. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke SKKM mahasiswa. Dalam SKKM mahasiswa ini terdapat kegiatan-kegiatan saya yang sudah saya tambahkan di sini. Jadi, kalau kalian ingin menambahkan kegiatan, kalian bisa klik di sini. Di sini ada tulisan tambah kegiatan, kalian klik, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk langkah yang pertama, sebelum kita
ngisi SKKM, pertama kita menulis dulu bidang kita, karena yang akan saya masukkan ini adalah sertifikat. Jadi saya memilih di bidang penalaran dan kreativitas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di 7 bidang seminar itu masuk dalam bidang penalaran dan kreativitas. Nah, setelah itu kita milih tingkatan dari kegiatan seminar tersebut, karena itu adalah webinar nasional. Saya akan memilih di nasional, dan saya di sana berperan sebagai peserta. Jadi saya pilih peserta di sini. Lalu nama kegiatannya ditulis. Di sini tertulis webinar Nasional AgriFest 2020. Berarti saya akan tulis di sini webinar AgriFest 2020. Tahun giatnya sudah jelas ya, tahun 2020. Lalu di sini ada gambar atau bukti. Di sini ada bukti berupa JPEG atau bukti berupa PDF, doc, dan lain sebagainya. Dan saya mau memasukkan bukti yang berupa gambar. Jadi pastikan gambar itu ukurannya tidak melebihi dari 1 MB ya. Lalu saya klik di sini. Lalu saya pilih sertifikatnya. Nah, setelah itu akan masuk di sini. Langsung saja kita submit. Nah, sudah ada tulisan kegiatan berhasil ditambahkan ya. Jadi itu masuk di halaman berikutnya ya. Lah ini. Tadi yang telah saya masukkan di sini bernama webinar AgriFest 2020. Nah, dalam tampilan ini juga bisa kita lihat di sini terdapat ada edit, ada delete. Jadi kalau kalian merasa merasa kurang cocok sama judul kegiatannya, kalian bisa edit di sini, ataupun kalian merasa ada yang salah dalam menginput data, kalian juga bisa delete di sini. Baik, lalu di sini ada laporan SKKM. Nah, untuk laporan SKKM ini adalah total semua bidang kegiatan yang telah di-ACC sama dosen wali kalian. Jadi yang sudah terverifikasi ya. Kalau untuk yang pending itu berarti dosennya masih belum memverifikasi kegiatan kalian. Dan di sini saya mendapat total kredit dengan nilai 62 poin. Jadi predikat saya cukup. Nah, ini kembali lagi ke sini. Lalu kita klik di SKKM mahasiswa. Sudah ya, tadi di sini sudah saya jelaskan. Kita kembali ke dashboard ya. Nah, tadi untuk di tampilan ini terdapat ada 3 ya di sini. Ada kegiatan pending, kegiatan disetujui, dan kegiatan ditolak. Nah, untuk kegiatan yang pending ini adalah kegiatan yang belum terverifikasi atau belum dikonfirmasi sama dosen wali kalian. Jadi kalian bisa menghubungi dosen wali kalian untuk meminta memverifikasi, atau biasanya untuk memverifikasinya menunggu KRS-an dulu. Dan untuk kegiatan yang disetujui di sini ada 15. Kegiatan yang disetujui ini adalah kegiatan yang sudah diverifikasi sama dosen walinya. Dan untuk kegiatan yang ditolak ini ada kosong karena tidak ada kegiatan yang ditolak. Ingat saya, kegiatan yang ditolak ini adalah jika
bukti pendukung, bukti kegiatan tersebut tidak sesuai dengan harapan dosen walinya, dosen wali berhak untuk menolak kegiatan tersebut. Dan yang terakhir di sini ada menu nama saya ya di sini. Nah, di sini ada pilihan, kita mau ke profil seperti yang saya jelaskan tadi ini, atau kita mau sign out lah. Karena penjelasan saya di sini sudah selesai, saya akan keluar dari SKKM ini. Kita klik sign out. Nah, sudah keluar. Cukup sekian penjelasan mengenai alur proses bisnis dari SKKM. Mohon maaf apabila ada perkataan dan penjelasan saya yang kurang mengena dan kurang dipahami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.